Program 1+4 di Vanung University sudah dibuka. Buat adik-adik yang sudah lulus SMA atau SMK tahun ini dan pengen lanjut kuliah di Taiwan, tapi nggak bisa bahasa, nggak usah khawatir. Kalian bisa ikut program 1+4. Nah, jadi 1+4 ini apa sih? 1+4 ini artinya kalian akan belajar bahasa Mandarin dulu 1 tahun, baru setelah itu kalian akan kuliah di Taiwan selama 4 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan nih, 1 tahun kalian belajar bahasa Mandarin, itu wajib lulus TOCFL A2. Atau kalau misalnya nih sekarang kalian di Indonesia, sudah pernah belajar bahasa Mandarin dan sudah pernah ujian TOCFL, dan juga sudah lulus A2, kalian bisa langsung lanjut kuliah di Taiwan. Jadi ingat ya, kalian harus lulus TOCFL A2, baru bisa lanjut kuliah. Nah, untuk pendaftarannya dibuka sampai bulan Juni, untuk nanti mulai tahun ajaran September 2025. Dan syaratnya itu adalah kalian harus sudah lulus SMA ya, sudah ada ijazah SMA atau SMK. Nah, departemen yang bisa dipilih itu ada banyak. Ada departemen jurusan teknik informatika, ada industri pariwisata dan rekreasi, ada manajemen pemasaran dan distribusi, ada departemen mesin presisi dan teknik industri. Nah ya, kemudian yang perlu diperhatikan nih, nggak perlu menyiapkan sertifikat TOCFL saat mendaftar dan mengajukan visa. Karena kalian kan ikut program 1+4 ya. Tahun pertama akan mengikuti kelas bahasa Mandarin. Nah, tahun kedua sampai tahun kelima, kalian akan mengikuti kelas jurusan yang diambil. Nah, kita lihat nih, jika siswa sudah memiliki sertifikat TOCFL A2 selama masa belajar dapat mengajukan izin kerja untuk kerja paruh waktu. Nah, sebenarnya kalian itu bisa langsung part-time saat sudah sampai di Taiwan. Tapi tetap pihak sekolah menyarankan kalian fokus untuk dapat TOCFL A2 dulu. Karena kalau kalian nanti nggak lulus TOCFL A2, kalian nggak bisa lanjut kuliah. Ingat ya, tujuan kalian ke Taiwan itu sekolah, bukan kerja. Jadi part-time-nya itu hanya tambahan aja. Dan juga Universitas Vanung ini menyediakan lingkungan belajar internasional. Jadi banyak siswa internasional. Tentu karena beasiswa ini nggak cuma buat anak Indonesia, tapi juga untuk anak Vietnam, Thailand, Hong Kong, Macau juga dapat beasiswa ini. Nah, yang di atas aku ini gambar sekolahnya dan juga asramanya, kurang lebih seperti itu. Nah, perlu diperhatikan nih ya, siswa harus menyelesaikan 720 jam kelas belajar bahasa Mandarin di tahun pertama. Jadi jangan kebanyakan bolos. Dan pada akhir tahun pertama, siswa harus mengikuti ujian bahasa Mandarin TOCFL A2 untuk belajar di program universitas. Kalau gagal dalam ujian, artinya kalian kalian nggak lulus TOCFL A2, maka kalian akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi harus lulus ya. Nah, catatan nih, biaya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ini buat orang tua nih ya yang mau anaknya kuliah ke Taiwan. Nah, selain biaya sekolah dan biaya administrasi, untuk biaya sekolah nanti ada rinciannya di bawah, biaya administrasi kalian bisa chat aku aja. Ada biaya tambahan lainnya nih, yaitu adalah surat izin tinggal atau ARC, itu wajib. Semua di Taiwan sama, setahunnya 1.000. Kemudian biaya deposit asrama, itu akan dikembalikan nanti setelah kalian keluar dari asrama ya. Ingat, 1 tahun pertama wajib tinggal di asrama. Kemudian ada biaya medikal ya, pemeriksaan kesehatan itu 800 NT. Kemudian ada juga medikal lagi buat siswa internasional itu 1.500 NT. Dan juga mungkin ada tambahan biaya listrik, biaya AC gitu ya, tergantung kalian penggunaan pada saat di asrama. Nah, untuk uang sekolahnya bisa lihat di tabel di bawah nih. Kalau nggak kelihatan, kalian bisa screenshot, nanti kalian perbesar aja. Atau bisa klik link yang ada di bio aku aja, kemudian pilih yang Vanung University, itu ada penjelasannya. Lengkap, lebih kelihatan di situ ya. Nah, jadi di tahun pertama, semester 1 dan semester 2, kalian itu bayar biaya administrasi untuk belajar bahasa Mandarin sebesar 15.000 per semester. 1 semester itu 6 bulan ya. Nah, kemudian ada namanya biaya asrama. Asramanya itu 10.000 ya, kamarnya 6 orang. Termasuk pada saat liburan. Jadi kalian liburan juga tinggal di asrama, nggak ada biaya tambahan lagi ya. Nah, kemudian ada biaya asrama, itu sekitar 4.020 NT.
itu biaya asuransi, biaya asuransi sekitar 4.020 NT di semester pertama. Nah, semester berikutnya sampai lulus itu kira-kira 5.000 sampai 6.000-an. Kemudian ada biaya komputer itu pada saat nanti kuliah baru bayar. Nah, uang sekolah yang tertera di sini itu kan ada antara 23.000 sampai 26.000. Itu sudah dipotong beasiswa ya. Jadi kalian bayarnya udah super duper murah banget. Normalnya universitas di Taiwan itu uang sekolahnya bisa 50 ribuan sampai 80 ribuan. Tergantung jurusan apa dan di kampus mana ya. Tapi ini udah dipotong beasiswa. Dan untuk kalian yang daftar 1+4, kalau kalian diterima, itu kalian sudah pasti dapat beasiswa ini. Jadi nggak usah khawatir. Nah, persyaratannya apa aja yang harus disiapkan? Dokumen-dokumennya itu sama seperti pada saat kalian daftar di kampus manapun sama. Paspor, ijazah, transkrip nilai, KTP Indonesia, kemudian rekening koran. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Untuk rekening koran, terutama orang tua, harus ada dana mengendap di rekening yang aktif. Bisa rekening orang tua atau rekening anaknya. Nah, kalau dipakai rekening orang tua, wajib sertakan KK dan juga harus bisa membuktikan atau menyertakan bukti pekerjaan orang tua itu apa. Gitu ya. Untuk kalau teman-teman yang mungkin masih bingung tentang rekening koran, boleh WhatsApp aja ke WA aku, nanti aku jelasin ya. Nah, terutama untuk orang tua yang di Taiwan dan anaknya di Indonesia, kalau misalnya mau pakai rekening yang di Taiwan, itu juga bisa. Atau misalnya kalian suka kirim uang ke anaknya di Indonesia, nah bukti pengiriman uang harus disimpan juga ya, karena rekening koran ini akan dipakai pada saat nanti bikin visa. Jadi banyak anak-anak yang mungkin dia sudah lolos interview, sudah dapat LOA, tapi visanya nggak lolos karena rekening koran bermasalah, rekening korannya nggak ada, atau dana yang masuk itu nggak jelas ya. Jadi harus diperhatikan, terutama buat anak-anak yang mungkin orang tuanya swasta. Bisa nggak sih kalau orang tuanya swasta anaknya datang ke Taiwan? Bisa ya. Kita pun juga sering ngurusin yang seperti itu, tapi rekening korannya ini yang harus diperhatikan. Tidak boleh dari orang tuanya yang swasta kirim ke anaknya ya, karena nanti pasti Teto akan mempermasalahkan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau dokumen sudah lolos, sekolah sudah terima, sudah interview, ya nanti ada interview dari pihak kampus, nanti juga akan kita bantu untuk proses interviewnya seperti apa. Jika sudah lolos, LOA akan dikirim ke Indonesia. Nah, LOA itu yang dipakai untuk nanti bikin visa ya. Jadi, rekening koran ini salah satu persyaratan visa dari Teto. Kalau anaknya ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Mandarin lainnya, misalnya TOCFL A1 atau sertifikat bahasa Inggris, itu boleh disertakan. Karena bisa jadi penguat gitu ya untuk pada saat mengajukan visa sekolah. Nah, buat adik-adik yang mau daftar di Fanung, boleh langsung aja udah buka pendaftaran. Silakan WA ke nomor aku di bawah ini atau bisa klik link yang ada di bio aja. Semangat ya, sampai ketemu di Taiwan!